Tembok besar Cina adalah serangkaian tembok pertahanan yang mengelilingi Tiongkok. Dindingnya dibangun untuk melindungi Tiongkok kuno dari tetangga dan penjajah asing lainnya yang sering menyerang kapanpun mereka mendapatkan kesempatan. Konstruksi tembok besar Cina memakan waktu beberapa ratus tahun, di mana bagian tersebut ditambahkan ke dinding sampai mereka membentuk satu struktur berkelanjutan panjang. Dikutip dari Listverse, inilah beberapa fakta menarik tentang tembok besar Cina yang jarang diketahui. Sempat ingin diubah menjadi tol. Pemerintah Cina pernah ingin mengubah tembok menjadi jalan raya. Ini terungkap dalam majalah Science Modern Mechanic edisi Februari 1931. Publikasi mengungkapkan bahwa pemerintah merenungkan rencana ini karena Cina tidak memiliki jenis jalan pada saat itu. Tol menjadi kebutuhan utama bagi Cina saat itu, karena pemerintah tidak bisa mengangkut makanan ke daerah pedalaman, di mana kemiskinan dan kekurangan makanan menyebabkan kelaparan. Laporan juga menunjukkan bahwa pemerintah berencana untuk menggunakan jalan tersebut untuk mengangkut personil militer ke daerah pedalaman yang tidak dijaga ketat di mana para bandit menyerang. Namun rencana itu tidak pernah dirampungkan. Rumor terlihat dari angkasa. Dikatakan bahwa tembok besar Tiongkok terlihat dari luar angkasa termasuk dari bulan. Ternyata itu salah. Menariknya rumor itu sudah ada selama lebih dari 2 abad, sebelum Neil Armstrong dan kru Apollo 11 melakukan perjalanan ke bulan. Neil Armstrong mengalihkan pandangannya ke dinding ketika dia berlayar ke bulan pada tahun 1969. Dia mengkonfirmasi bahwa struktur itu tidak terlihat dari sana. Astronot Alan Bain dari Apollo 12 menambahkan, tembok dan semua benda lain di bumi tidak terlihat dari bulan. Bain berkata bahwa yang dilihatnya hanyalah bola putih dengan warna biru, kuning, dan hijau. Masih kalah panjang dari tembok Benin. Tembok besar Cina sering dianggap sebagai tembok terpanjang yang pernah dibangun. Nyatanya tidak. Dinding terpanjang yang pernah dibangun dan diperkirakan 4 kali lebih panjang adalah tembok Benin Nigeria yang mengepung kota kuno Benin. Mereka dibangun untuk melindungi kota dari penjajah dan beberapa bagian diperkuat dengan parit. Struktur itu sebenarnya adalah serangkaian dinding seperti tembok besar Cina. Tembok luar menutupi desa yang paling dekat dengan ibu kota. Tembok lain mengelilingi desa itu dan tembok itu berlanjut sampai penghalang mengelilingi 500 desa. Dan panjangnya mencapai 16.000 km atau 9.900 mil. Sejarawan berpikir tembok Benin membutuhkan 150 jam untuk diselesaikan, menjadikannya proyek konstruksi terbesar yang pernah dilakukan. Namun degradasi yang terus-menerus dan kurangnya perawatan telah menyebabkan sebagian besar struktur hancur. Dibangun pakai semen ketan. Tembok besar Tiongkok dibangun dengan beras, atau lebih tepatnya ketan. Namun beras itu hanya digunakan di bagian-bagian yang dibangun oleh dinasti Ming yang memerintah Cina antara 1368 dan 1644. Mortar beras dibuat dengan mencampurkan beras ketan dengan jeruk nipis. Itu digunakan sebagai pengganti mortar biasa untuk menyatukan batu bata dan bahan konstruksi lainnya di dinding. Mortar beras sangat efektif sehingga masih menyatukan bagian-bagian dinding dengan kokoh hari ini. Komposisi itu sangat efektif sehingga gulma tidak dapat tumbuh di antara batu bata seperti yang terjadi dengan bahan lainnya. Namun demikian, penggunaan beras dalam membangun tembok masih kontroversial pada saat itu. Itu bukan karena kekhawatiran tentang daya tahannya, melainkan fakta bahwa para kaisar Ming sering menyita beras dari para petani Cina. Para kaisar menyita cukup beras untuk membuat mortar ketan dan memberi makan pekerja yang membangun tembok. Sempat ingin dirobohkan oleh Mao Zedong. Mao Zedong tak pernah menyukai tembok Cina tersebut.
Ia terang-terangan menentang keberadaannya saat dia masih berjuang melawan pemerintah Cina yang pada saat itu adalah nasionalis. Dia menganggap tembok itu sebagai peninggalan para penguasa feodal yang telah memerintah Tiongkok selama berabad-abad. Jadi dia mengatakan kepada para petani untuk mengambil bagian dari struktur untuk membangun rumah mereka. Ini lebih buruk ketika Ketua Mao mengalahkan pemerintah nasionalis dan menguasai Cina. Petani terus menghancurkan dinding untuk membangun rumah mereka. Beberapa bahkan menggunakan sebagian struktur di pertanian mereka. Dinding terus dirusak sampai Deng Xiaoping berkuasa. Xiaoping menghentikan penghancuran lebih lanjut dari dinding dan mulai memperbaikinya.